Chen Ping membawa Yihe Yao Huang ke dalam ruangan. Liu Ruyan sedikit tercengang, dia tidak mengerti mengapa Yihe Yao Huang tiba-tiba datang ke sekte Kuali Giok mereka. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Chen Ping. Penatua ketiga menjelaskan kepada Liu Ruyan, dan Liu Ruyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tempat seperti kota Yao Huang akan mengalami pemberontakan. Dia berpikir bahwa hanya sekte kecil seperti sekte Kuali Giok yang akan membuat muridnya memberontak. Saat ini di dalam ruangan, Chen Ping sedang memeriksa tubuh Yihe Yao Huang. Selat kekuatan spiritual melewati tubuh Yihe Yao Huang, tetapi Chen Ping tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aneh? Karena kamu diracuni dan kekuatan di tubuhmu ditekan, mengapa aku tidak bisa menyadarinya sama sekali? Chen Ping mengerutkan kening. Ini adalah racun yang unik di kota Raja Mingli. Aku juga pernah mendengar bahwa racun ini tidak berwarna dan tidak berasa. Ia dapat menekan kekuatan orang tanpa menyadarinya. Dan racun ini memiliki ciri lain, yaitu keracunan, tidak akan bisa mengetahuinya, dan membutuhkan penawar unik dari kota Raja Mingli. Yihe Yao Huang berkata kepada Chen Ping, ada racun yang sangat kuat di kota Raja Mingli, aku masih tidak percaya, aku tidak bisa menemukannya. Chen Ping dengan ringan menekan pergelangan tangan Yihe Yao Huang, dan mulai menyelidiki lagi. Ketika Chen Ping sedang menyelidiki Yihe Yao Huang, Chen Ping tiba-tiba memikirkan suara Se Yan di benaknya. Tuan Chen, saya tahu jenis racun ini dari kota Raja Mingli. Racun jenis ini tidak buruk di dalam tubuh. Racun ini mengikis lautan kesadaran. Anda dapat memasuki lautan kesadaran pihak lain untuk memeriksa. Ze Yan berkata. Kepada Chen Ping berkata, begitu Chen Ping mendengar ini, dia menarik kekuatan spiritualnya, dan segera melepaskan kesadaran spiritual yang sangat besar, lalu menyelimuti Yihe Yao Huang. Untaian kesadaran memasuki lautan kesadaran Kaisar Iblis Yihe, dan Chen Ping menemukan bahwa lautan kesadaran Kaisar Iblis Yihe terkorosi dan hancur. Kurang dari BR lebih besar dari meskipun Yihe Yao Huang memiliki kesadaran yang jernih dan tidak ada masalah dengan logika pemikirannya, apakah itu menggunakan kekuatan spiritual atau meledakkan kekuatan ras binatang, itu membutuhkan bimbingan kesadaran spiritual. Artinya, dibutuhkan satu pemikiran, sehingga hati dapat bergerak bersamanya. Bagaimana kamu tahu tentang racun di Mingli Wang Cheng? Chen Ping bertanya dengan sangat ingin tahu. Sejujurnya, Tuan Chen, saat itu, banyak orang dari klan iblis saya dibunuh oleh Raja Li, dan banyak dari mereka adalah senior yang kuat yang juga dibunuh oleh Raja Li. Tempat yang aman, dan bantu kami menolak pengejaran umat manusia. Setelah mengetahui hal ini, banyak kultivator iblis telah membelot ke Raja Li ini, tetapi pada akhirnya mereka tidak ingin diracuni oleh Raja Li ini. Mereka adalah semuanya dibunuh secara brutal. Ketika Ze Yan menyebutkan ini, dia jelas sangat marah. Orang ini, mengapa kamu melakukan ini? Chen Ping sangat bingung. Jika Raja Li ingin membunuh klan iblis, dia hanya akan mengejar dan membunuh para pembudidaya iblis seperti sekte lainnya. Mengapa dia berbohong kepada begitu banyak pembudidaya iblis? Raja Li ini hanya ingin mempelajari keterampilan unik dari beberapa iblis utama kita. Saya tidak tahu apakah dia telah mempelajari keterampilan unik iblis setelah membunuh begitu banyak iblis. Ze Yan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping mau tidak mau merasa lebih tidak tahu malu atas apa yang telah dilakukan Raja Li. Yihe Yao Huang tidak dapat mendengar percakapan antara Chen Ping dan Ze Yan di lautan kesadaran. Melihat Chen Ping sudah lama tidak bergerak, Yihe Yao Huang berkata, Tuan Chen, jika Anda benar-benar tidak bisa cari tahu, lalu lupakan. Petik 2. Aku sudah tahu bahwa racun ini mengikis lautan kesadaranmu, tapi karena racun ini sangat terarah, maka tidak berpengaruh sama sekali pada pemikiran dan kesadaranmu, jadi tidak ada yang akan memikirkannya. Racun ini akan menyakitimu. Ini kesadaranku sendiri, kata Chen Ping. Ketika Yihe Yao Huang mendengarnya, dia sangat gembira dan berkata, karena Tuan Chen telah mengetahuinya, dapatkah racunnya disembuhkan? Chen Ping mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihat racun semacam ini sebelumnya, dan saya belum tahu bagaimana mendetoksifikasinya. Saya hanya dapat menemukan beberapa bahan obat dan melakukan beberapa eksperimen. Meskipun Chen Ping menemukan, namun, Chen Ping tidak memiliki cara yang efektif untuk menghilangkan racun ini.
Untuk menghilangkan racun ini, Chen Ping perlu melakukan beberapa percobaan untuk melihat bahan obat apa yang bisa bekerja. Ketika Yi Yao Huang mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menyembuhkan racunnya, dan ekspresinya langsung menjadi sedikit kesepian. Kamu tidak perlu berkecil hati, selama kamu memberiku waktu, aku pasti akan membuang racun ini. Chen Ping melihat penampilan Yi Yao Huang, menepuk pundaknya dan berkata, Kaisar Iblis Yi He mengangguk, saya percaya pada kemampuan Tuan Istana. Petik 2. Anda dapat beristirahat dengan baik ketika Anda datang ke sini. Saya akan keluar dan menyiapkan ramuan terlebih dahulu, dan lihat apakah saya dapat memperbaiki beberapa pil terlebih dahulu. Coba kamu coba. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan keluar ruangan dan membiarkan Yi Yao Huang beristirahat di kamarnya. Chen Ping, bagaimana kabarmu? Melihat Chen Ping keluar, Liu Ruyan buru-buru bertanya. Racun di Kaisar Iblis terlalu istimewa. Saya belum memiliki solusi yang efektif. Pertama, kata Chen Ping, jadi, saya harus menulis daftar dan meminta tetua ketiga untuk minum obat sesuai daftar. Namun, tetua ketiga tampak khawatir, Tuan Chen, sumber daya dari Sekte Jade Cauldron kami telah habis. Saya khawatir kami tidak akan dapat menghasilkan tanaman obat yang Anda butuhkan. Kata-kata dari tetua ketiga membuat Chen Ping langsung merasa malu. Ping sendiri sudah lupa bahwa semua sumber daya dari Sekte Kuali Giok telah dikonsumsi olehnya. Penatua ketiga, Anda harus menemukan apa yang dibutuhkan. Chen Ping tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tidak peduli berapa biayanya. Kata Liu Ruyan kepada penatua ketiga. Sovereign, kamu juga tahu bahwa tidak peduli berapa banyak koin roh yang kamu miliki, beberapa bahan obat tidak dapat dibeli. Penatua ketiga berkata tanpa daya. Kamu, Liu Ruyan masih ingin memaksa penatua ketiga, tetapi Chen Ping berkata, Ruyan, jangan paksa penatua ketiga lagi. Ramuan yang aku butuhkan tidak dapat dibeli dengan koin roh berapapun. Liu Ruyan terkejut sesaat, dan kemudian menatap Chen Ping dengan tidak percaya, dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Chen Ping terlihat sedikit tidak nyaman saat melihat Liu Ruyan menatapnya. Apa yang salah? Apakah saya melakukan kesalahan? Chen Ping melihat Liu Ruyan menatapnya, jadi dia bertanya. Chen Ping, kamu baru saja memanggilku apa? Liu Ruyan bertanya dengan penuh semangat. Chen Ping tercengang sejenak, lalu teringat bahwa dia baru saja memanggil nama Liu Ruyan. Dia tidak memanggil Mes Liu, jadi Chen Ping dan Liu Ruyan menjadi lebih dekat. Aku baru saja berteriak, jika kamu tidak suka, aku bisa. Aku suka, aku sangat menyukainya. Liu Ruyan buru-buru berteriak dengan bersemangat, kamu bisa memanggilku dengan namaku mulai sekarang, jadi kita bisa keduanya lebih intim. Katakan saja ramuan apa yang kamu butuhkan, dan bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku akan membelinya untukmu. Petik 2. Ini, Chen Ping terdiam sesaat, ketika Master Sekte, jika Tuan Chen tidak terburu-buru, kita bisa menunggu sampai asosiasi apoteker membeli beberapa jamu. Petik 2. Pada saat itu, Kabupaten Jialing akan memiliki semua jenis jamu, dan harganya akan adil. Penatua ketiga berkata kepada Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia pikir itu ide yang bagus, jadi dia memandang Chen Ping dan berkata, Chen Ping, jika kamu tidak terburu-buru, aku akan membawamu ke pertemuan apoteker, di mana akan ada semua jenis tumbuhan. Jangan khawatir, rapat apoteker. Kapan akan dimulai? Tanya Chen Ping. Ini dimulai dalam 3 hari, tetapi jaraknya terlalu jauh, kita harus berangkat lebih awal, besok. Kata Liu Ruyan. Apakah perlu beberapa hari sebelumnya? Jika jaraknya jauh, bukankah ada susunan teleportasi? Chen Ping tahu bahwa ada susunan teleportasi di dunia surga dan manusia. Setelah Chen Ping selesai berbicara, Liu Ruyan dan tetua ketiga memandang Chen Ping seperti orang bodoh. Tuan Chen, apakah Anda tidak tahu bahwa susunan teleportasi tidak bisa begitu saja diteleportasi kemana saja? Tidak ada masalah mendesak, tidak ada yang akan menggunakannya. Penatua ketiga mengikuti Chen Ping dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tertawa canggung sesaat, dan kemudian bertanya, kalau begitu, bisakah kita berjalan dengan 2 kaki? Meskipun Chen Ping dan yang lainnya bisa terbang dengan pedang saat ini, mereka menghabiskan banyak kekuatan spiritual.
Terbang bersama Yujian hanya demi terburu-buru, keuntungannya melebihi kerugiannya. Anda harus tahu bahwa dengan peningkatan alam, kultivasi setiap orang menjadi lebih sulit dan menghabiskan lebih banyak sumber daya. Yujian ini terbang sejauh 2000 km. Itu tidak benar. Sekte Feitian tidak jauh dari Sekte Kuali Giok kita. Ada banyak kapal udara di sana. Kita bisa menggunakan kapal udara untuk pergi ke sana. Kata Liu Ruyan. Pesawat. Chen Ping terkejut. Dia tidak tahu mengapa ada hal seperti itu di dunia surga dan manusia. Airship, bukankah seharusnya itu sesuatu di dunia sekuler? Saya khawatir bahkan dunia sekuler tidak lagi memiliki kapal udara. Mereka semua adalah pesawat penerbangan sipil. Ya, sekte terbang ini mengandalkan kapal udara untuk menghasilkan uang dan kemudian berkembang. Selama masing-masing dari kita membayar sejumlah koin spiritual, kita dapat mengambil pesawat itu. Terlalu pendek. Tidak ada pesawat. Jika kamu bisa duduk, kamu hanya bisa berjalan sendiri. Misalnya, ketika kita pergi ke Kabupaten Jialing, sebenarnya tidak ada kapal udara untuk perjalanan sejauh 2000 km. Itu hanya karena asosiasi alkimia. Setiap kali periode ini tiba, Fei Tianzong akan membuka 2 kapal udara ke Kabupaten Jialing. Liu Ruyan menjelaskan mengikuti Chen Ping. Dimengerti, ini seperti penerbangan pesawat, kan? Chen Ping mengerti, pesawat ini mungkin tidak berbeda dengan pesawat di dunia sekuler. Tidak ada penerbangan untuk jarak pendek. Anda tidak bisa membiarkan pesawat mendarat tepat setelah lepas landas. Penerbangan pesawat, apa itu? Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan ekspresi bingung. Oh, tidak apa-apa, aku mengerti. Kalau begitu aku akan bersiap-siap, dan kita akan berangkat besok. Chen Ping berbalik dan kembali ke kamar, memberitahu Ye Yao Huang, dan memintanya untuk bersiap, lalu kita akan pergi bersama-sama. Mungkin kita akan tiba di Kabupaten Jialing. Cara untuk menyembuhkan Kaisar Iblis Yihe dapat ditemukan. Saat Chen Ping sedang menuju ke asosiasi apoteker, Putri Isa dijaga oleh 2 pengikut, terus-menerus menghindari kejaran anak buah Huban. Putri Isa, mari kita ubah arah, saya menemukan bahwa keberadaan kita telah terungkap. Kata salah satu pengikut, aku tidak bisa mengubahnya. Aku akan pergi ke sekolah Kuali Giok. Aku akan menemukan Chen Ping. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dalam pelukannya. Kata Putri Yisha dengan mata tegas. Tapi tepat setelah kata-kata Putri Isa selesai, napas mengikuti dalam sekejap. Ekspresi Putri Isa dan kedua pengiringnya berubah. Putri, cepat lari, kami akan memberimu waktu. Kedua pelayan itu tidak menyangka pengejar datang begitu cepat, jadi mereka menyuruh Putri Isa untuk lari cepat. Putri Isa melirik rombongan, meskipun ada keengganan di matanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa tidak mungkin kedua rombongan ini bertahan. Putri Isa menggertakkan giginya dan berlari ke depan dengan putus asa, karena kekuatan tubuhnya ditekan. Putri Isa tidak berlari kencang. Sebelum berlari jauh, Putri Isa mendengar suara senjata beradu di belakangnya, diikuti teriakan. Tapi Putri Isa tidak berani berhenti, dia masih berlari mati-matian. Chen Ping membawa Ye Yao Huang ke dalam ruangan. Liu Ruyan sedikit tercengang,